Pada percobaan kali ini kita membutuhkan 2 buku dan 1 lembar kertas. Pertama, letakkan 2 buku sejajar seperti ini. Kemudian letakkan kertas di atasnya. Percobaan pertama, saya akan meniup kertas tersebut dari atas seperti ini. Kemudian pada percobaan kedua saya akan meniup dari bawah. Setelah dilakukannya percobaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ketika kertas ditiup dari atas, kertas akan melengkung ke bawah, sedangkan ketika kertas ditiup dari bawah, kertas akan melengkung ke atas. Pada pesawat terbang terdapat 4 gaya. Gaya gesek, gaya angkat, gaya berat, dan gaya dorong. Pesawat dapat terbang jika gaya angkat pesawat lebih besar jika dibandingkan gaya berat pesawat, di mana gaya angkat tersebut terjadi pada sayap pesawat. Gaya angkat pada bagian sayap pesawat terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di bagian atas sayap dan bawah. Kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap lebih kencang dibandingkan bagian bawah pesawat, sehingga tekanan udara pada bagian bawah sayap pesawat lebih besar daripada bagian atas sayap. Maka dapat disimpulkan VA lebih besar dari VB, sehingga PB lebih besar dari PA. Hal ini mengakibatkan gaya angkat pada bagian pesawat dan membuat pesawat terbang di udara. Untuk memahami bagaimana gaya angkat dihasilkan, mari kita simulasikan sayap pesawat yang sedang bergerak. Saat bergerak maju, sayap mempengaruhi pergerakan udara di sekelilingnya. Saat udara bertemu dengan permukaan padat sayap, sebuah lapisan tipis menempel pada sayap. Lapisan ini menarik udara di sekitarnya, dan udara terbagi jalur atas dan bawah sayap. Saat udara dialirkan ke atas melalui hidung sayap, udara mengalami percepatan sentripetal, gaya yang juga Anda rasakan saat mobil berbelok tajam. Oleh karena itu, udara di atas lebih banyak daripada udara di bawah sayap. Peningkatan kecepatan ini dibarengi dengan penurunan tekanan di atas sayap. Sementara itu, udara yang melintasi di bawah sayap mengalami sedikit perubahan arah dan kecepatan. Tekanan di permukaan bawah sayap lebih tinggi daripada tekanan di permukaan atas. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat ke atas. Semakin cepat pesawat melaju, semakin besar perbedaan tekanannya dan semakin besar pula gaya tersebut. Setelah mengatasi gaya gravitasi ke bawah, pesawat akan lepas landas. Seperti yang kita ketahui, persamaan Bernoulli ialah PA ditambah setengah dikali rho dikali VA kuadrat ditambah rho dikali G dikali HA sama dengan PB ditambah setengah dikali rho dikali VB kuadrat ditambah rho dikali G dikali HB. Pada kasus kali ini, ketinggian atas sayap pesawat dan ketinggian bawah sayap pesawat itu selisihnya sangatlah kecil, hingga bisa kita simpulkan rumusnya ialah menjadi setengah dikali rho dikali VA kuadrat dikurang setengah dikali rho dikali VB kuadrat sama dengan PB dikurang PA. Dan bisa kita simpulkan lagi rumusnya itu menjadi delta P sama dengan setengah dikali rho dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Dan bisa kita simpulkan lagi rumusnya menjadi PA dikurang PB sama dengan setengah dikali rho dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa rumus terakhirnya Bernoulli ialah FA dikurang FB sama dengan setengah dikali rho dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali A. Itu adalah
Rumus akhir dari Bernoulli. Pada kali ini saya akan mencoba menerbangkan pesawat yang telah kelompok kami rakit. Berikut adalah contoh soal gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Pesawat terbang dengan luas penampang 40 meter kuadrat menghasilkan kecepatan pada sayap atas dan bawah sebesar 240 meter per second dan 200 meter per second. Massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik. Hitunglah gaya angkat pada sayap pesawat tersebut. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 10 meter kuadrat, V1 200 meter per second, V2 240 meter per second, dan Rho sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Penyelesaiannya adalah F1 dikurang F2 sama dengan setengah Rho A dalam kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat tutup kurung. Sama dengan setengah dikali 1,3 dikali 40 dalam kurung 240 kuadrat dikurang 200 kuadrat tutup kurung. Sama dengan setengah dikali 52 dikali 17.600 sama dengan 457.600 Newton. Kesimpulan adalah aliran udara pada kertas lebih cepat daripada bagian bawah kertas, sehingga tekanan udara yang berada di atas kertas lebih kecil dibanding tekanan udara di bawah kertas. Hal inilah yang mengakibatkan adanya gaya angkat, di mana hal ini yang terjadi pada pesawat terbang yang bisa terbang karena adanya gaya dorong dan angkat pada pesawat. Gaya angkat diperoleh dengan prinsip perbedaan tekanan udara pada bagian atas dan pada bagian bawah pesawat.